warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabatku sekalian? Kita melanjutkan bagaimana menjaga agar kesuksesan Ramadan ini lebih terpelihara. Di antara yang mempercepat kerusakan hati adalah lisan. Mungkin kita pernah bahas ya, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, hingga dia istiqomah menjaga hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tiadalah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Oleh karena itu Ramadan selesai. Nah, kita sekarang sudah Lebaran, tetap harus punya keseriusan menjaga lisan. Kita sudah bahas ada tingkatannya ya. Dalam Islam yang terbaik, bahwa orang yang beriman itu cirinya adalah falyaqul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi ada berkata baik, kemudian diam, ini yang utama. Lalu di bawahnya sia-sia, dan di bawahnya lagi adalah perkataan maksiat. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan baik adalah zikrullah ta'ala. Jadi apapun yang membuat kita terus mengingat Allah, itu perkataan baik. Lalu yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang lain dari keburukan, itu termasuk perkataan baik ya. Kalau supaya bisa bicara baik, ini mengulang ya ilmu yang lalu. Ada kata kuncinya, ada 3 sebelum bicara. 1, apa niat? Kita harus tanya dulu, karena niat bicara tuh ada sukaria, mau pamer, mau menang sendiri, mau kelihatan pinter, ingin kelihatan paling tahu, paling bisa, ya begitulah. Kadang bicaranya itu adalah justru kalau bicara malah jadi masalah. Karena niatnya salah, tapi kalau niatnya cari keridhaan Allah akan lebih ringan, lebih mudah. Yang kedua, isi ya. Pertama niat, yang kedua isi. Apa nih isinya, benar atau tidak? Apakah itu cerita, apakah itu berita? Itu harus dipastikan kebenarannya, tidak boleh ada yang ragu-ragu, kecuali kita yakin ini benar baru kita bicara. Kalau kita ragu-ragu, mendingan gak usah bicara ya. Lalu yang ketiga, dampaknya. Apa dampak dari pembicaraan kita ini? Apakah positif, manfaat dampaknya, atau malah orang sakit hati, sedih, terluka, terpermalukan? Apakah orang jadi bahagia atau jadi susah? Apakah orang jadi nambah ilmu atau malah tergelincir? Apakah jadi pahala atau jadi dosa? Jadi penting sekali bagi kita untuk memastikan perkataan ini hal yang punya dampak positif untuk dunia akhirat atau negatif. Nah, 3 hal ini ya, bahwa waliyakul khairan, hendaklah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Nah, berkata baik itu 3 kuncinya, niat, isi, dan dampak. Kalau kita yakin niatnya baik, ya Allah semoga Engkau ridho dengan perkataan ini,
kemudian kita yakin yang kita sampaikan ini benar, dan kita yakin akan punya dampak manfaat yang baik, maka bicaralah. Kalau belum yakin, maka sebaiknya diam. Walaupun kita dianggap bodoh, tidak apa-apa. Kalau bicara tidak manfaat, ya untuk apa bicara? Walaupun kita jadi dianggap ya kurang berilmu, kurang wawasan, ya tidak apa-apa. Karena kita bicara bukan untuk diakui dan dikagumi orang. Nah, selanjutnya diam. Nah, diam itu diam. Ada yang diam karena tidak mengerti apa-apa, ada yang diam karena takut, ada yang diam karena malas bicara. Kalau kita diam itu karena sadar bahwa tidak ada perlunya saya bicara, ya. Tidak ada perlunya saya berbicara kalau ini tidak ada manfaatnya. Di bawah itu adalah perkataan sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang adalah, jadi kualitas kebaikan Islam seseorang adalah menjauhi perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Salah satu ciri orang yang akan beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshyun. Jadi yang orang sungguh beruntung, orang beriman, alladzina hum fi, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan segala bentuk lagwi, kesia-siaan. Jadi tidak boleh kita bicara sekepikirnya. Nah, misalkan ya, celetak-celetuk, ya kita hindari. Yang pertama tuh, hindarilah celetak-celetuk yang sekepikirnya. Bunyi-bunyian dari mulut kita, sepatah dua patah kata, kita tidak proses, tapi ini bisa jadi masalah. Hindari celetak-celetuk. Kemudian hindari banyak komentar yang tidak ada manfaatnya. Segala dikomentari supaya orang jadi tahu keilmuan kita, pengalaman kita, wawasan kita. Jangan segala dikomentari, ya. Walaupun kita tahu, tapi kalau tidak ada manfaatnya, diam saja, ikut senyum, ikut menyimak. Jangan segala ditanyakan, tidak usah kita iseng nanya yang tidak ada perlunya kita tahu, kita tidak usah tanya. Tahanlah, ya, kecuali yang manfaat dan yakin ini diperlukan, silahkan bertanya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya sudah, nggak usah nanya. Tidak usah segala ingin tahu yang tidak ada manfaatnya, dan malah bisa jadi mudarat kalau kita tahu, ya. Aib orang, kesalahan orang, kalau memang tidak ada manfaatnya, tahu dan jadi beban bagi kita, mending tidak usah tahu. Lalu tidak usah segala diceritakan. Tidak perlu kita cerita ini dan itu kalau tidak ada manfaatnya, kalau niatnya hanya untuk pamer, ria, ujub, ya. Tidak perlu kita menceritakan yang hanya jadi kotor hati kita, menghilangkan pahala atau sia-sia. Nggak usah cerita. Kalau cerita, hanya cerita yang akan jadi kebaikan bagi dunia akhirat kita dan yang mendengarnya. Jangan sembarang, ya, karena orang dengar jadi terbuang waktunya. Kita juga terbuang waktu kita karena cerita.
Tidak usah segala diceritakan. Tidak usah segala dibahas. Kalau toh tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu, udah hindari pembahasan yang hanya buang waktu. Tidak usah segala diperdebatkan. Nah, ini penting ya, ada hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Masalah warna yang tidak ada kaitannya lah dengan amal soleh, dengan iman. Udah. Kalau urusan dunia yang tidak ada manfaatnya, kita tidak usah berdebat lah. Apalah dunia ini, ya nggak? Baju udah disetrika, belum disetrika, ya udahlah. Terlalu cemen ya. Kaos kaki, misalkan ini, apa, kaos kakinya belum sempat dicuci, ya sudah lah. Tinggal cuci ya. Pokoknya urusan dunia disederhanakan lah ya. Nggak worth it untuk membuat bertengkar, ribut hanya karena urusan duniawi yang cetek. Belok kiri, belok kanan, selisihnya hanya berapa meter, sudahlah. Jangan rusak kebersamaan, jangan rusak kebahagiaan dengan sibuk berdebat. Kan udah dibahas, berdebat itu cenderungnya jadi sombong, ujub merasa benar, kemudian sombong meremehkan yang lain. Kemudian cenderungnya zolim kalau orang senang berdebat itu, menyakiti yang didebatinya. Dan tidak ada yang bahagia ya. Kalaupun kita menang, yang diajak berdebatnya jadi nggak enak suasana hatinya. Dan perdebatan itu nggak nyaman ya, nggak nyaman. Jangan suka ingin bertengkar, berdebat. Nah, adalah untuk hal-hal yang sepele adalah nggak worth it lah kita merusak suasana hari, suasana kebersamaan, suasana makan, suasana jalan-jalan, suasana nggak worth it lah, suasana mau tidur ya, suasana mau ibadah dengan riuh berdebat. Udahlah, tahan diri dari ego kita ingin merasa paling benar, paling tahu, paling mengerti. Udah mau apa harus jelas dulu hidup ini mau apa. Ya, hindari perdebatan, apalagi sampai pertengkaran. Mau apa, ya, mau apa segala dipertengkarkan. Kenapa Islam menyuruh kita menghindari perdebatan walaupun kita benar? Sebetulnya perdebatan itu eh, bukan seluruhnya tidak boleh. Ya, ada kalanya kita harus bertukar pikiran. Tetapi kalau sudah niatnya ingin menang, merasa paling tahu, kemudian cara kita merendahkan, itu jadi rusak suasananya. Sayang, makanya aku jamin rumah di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kenapa? Karena kecenderungannya kalau emosi itu suasana jadi rusak, kebersamaan jadi rusak. Makanya tidak usahlah ya untuk hal-hal yang remeh, cetek, sampai rusak suasana makan, suasana di perjalanan, mau tidur, atau bahkan mau sholat. Udah. Hal lainnya adalah hindari banyak mengeluh, ya. Karena mengeluh itu biasanya kurang bersyukur. Kalau kita mengeluh, maka yang lain-lain ke bawah jadi nggak enak. Hindari ya, kita memang dunia seperti ini akan banyak hal yang tidak cocok dengan keinginan. Keluh kesah, ngerasulo. Ya gimana, dah dunia memang tempatnya begini. Tidak selalu cocok dengan keinginan. Lalu hal apa lagi? Ya kalau sudah yang haram itu mulai mengejek. Ya yuhalladina amanu jtanibu katsiran minadz-dzon. Oh, ayat 11-nya dulu ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Jangan mengejek, mengolok-olok satu kaum karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela. Ini Quran loh, Al-Hujurat ayat 11 ya. Jadi dilarang kita mencela orang karena kalau kita mencela dia akan mencela kita. Wala tanabaju bil alqab, dilarang panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ya sekarang untung sudah tidak ada. Dulu kan kecebong, kampret, atau kadrun, kadal gurun, itu tidak benar. Dalam pandangan Islam, perkataan seperti itu adalah perkataan yang terlarang. Lalu, apalagi Al-Hujurat ayat 12, nih kita ingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, dilarang berburuk sangka. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Namanya akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Ini termasuk yang perkataan terlarang. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari, menyelidiki aib, kekurangan, kejelekan, kesalahan orang. Ini terlarang ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Eh, iya, maaf ya. Ya Manila. Jangan eh, apa tadi yang jangan gibah. Ya, apa sih definisi gibah? Gibah itu mengatakan sesuatu tentang kejelekan seseorang, kekurangan yang kalau orang itu dengar jadi sakit hati, jadi tidak suka dia. Itu gibah ya. Udahlah. Kita sayang waktu hidup ini cuman sebentar, kebersamaan juga cuman sebentar. Mari kita hindari itu perkataan-perkataan yang berdampak negatif pada diri kita juga pada orang lain, ya. Pilihlah kata-kata yang baik saja, karena kita tidak memerlukan pujian, pengakuan orang. Tapi saya harus memberi nasihat benar, ya. Tapi kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita tidak perlu dikagumi orang dengan perkataan kita. Kita tidak perlu bersusah payah ingin orang lain menjadi memuji kita dengan perkataan. Kita tidak usah, karena yang penting bicara itu adalah jadi amal soleh. Bagi kita bicara itu amal soleh, ya. Yang membuat manfaat orang bisa berubah itu sebetulnya bukan kata-kata kita, tapi hidayah taufik Allah. Makanya di dalam memberi nasihat ya yang lempeng, lurus, ya tidak usah bombastis, tidak usah pakai kata-kata yang menyakitkan, tidak usah pakai kata-kata yang memojokkan. Karena yang disukai Allah adalah kata-kata yang baik. Orang itu bisa berubah tuh bukan oleh kata-kata kita. Orang itu berubah, diubah oleh Allah. Mudah-mudahan lewat kita. Nah, kita berbicara itu adalah ibadah. Nah, mudah-mudahan saja dengan begitu, insya Allah akan semakin baiklah ya. Baiklah, sekarang kita tukar pikiran, bab bicara. Oh, terima kasih ini. Ada yang kirim Pak Muhammad Nur Wenda. Sila. Terima kasih. Posisi A sedang begini tugas. Insya Allah hari ini mudah-mudahan bisa melihat sekolah di sekolah Muhammadiyah di Melbourne ya. Insya Allah rencananya hari ini duhur di sekitar di sana, sekolah Muhammadiyah di Melbourne, untuk belajar, melihat. Dan nanti malam di yang kemarin itu apa namanya,
Susah bahasanya. Nanti malam ya pokoknya begitulah ya, silakan tanya jawab dulu. Ya, nggak bisa kepanjangan ya. Oh, nanti malam udah dipasang belum, Pip? Di Cranbourne Masjid Cranbourne. Bahasanya ya nggak jauh lah. Kajian tauhid, hidup tenang dan tetap bahagia dalam segala keadaan. Mudah-mudahan nggak bosen ya, karena semua apa lagi hidup dibikin menderita. Udah jelas masalah mah pasti banyak, pasti ada. Tapi segala keadaan itu harusnya tidak membuat kita stres ya. Silakan nanti ditayangkan, tayangkan juga. Yang udah sering lihat nggak usah lihat. Nah, ya Pip. Baik, baik bagi sahabat yang ingin bertanya boleh ditulis lebih dahulu dan bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand. Izin ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Sok Pip, sambil saya siap-siap dulu. Oke Pip, bunyi Pip. Bentar, mana sih? Mana pertanyaannya Pip? Ya ini sebentar hilang lagi. Dari Instagram Oh Assalamualaikum iya, Assalamualaikum izin bertanya, bagaimana agar kita ikhlas terhadap takdir Allah yang sangat berat dan tidak ada rasa menyesal akan keputusan yang sudah diambil ya memang salah satu yang membuat hidup ini lega adalah keyakinan bahwa satu, kita ini hamba Allah ya. Allah pencipta kita, Allah pemilik diri kita, dan tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita diurus oleh Allah, dan Allah paling sayang ke kita, dan tidak ada yang menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Sehingga kalau ada kejadian itu mesti ini baik ya. Nah, keyakinan seperti itu. Ini perlu ditambah ilmu dan dilatih. Karena kita sering merasa diri kita lebih tahu, padahal Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Itulah pentingnya ilmu tauhid ya. Begitu dilatih. Ya, punten Pip, saya harus. Maaf ya Pip. Sok, saya lagi beres-beres. Mana pertanyaan selanjutnya Pip? Baik, izin. Uh, Masih dari Instagram, bagaimana menghadapi orang yang kalau ngomong bahasanya kasar, Bagaimana ngadepin orang yang ngomong bahasanya kasar? Tenang weh, jangan dimasukin ke hati ya. Dan kita harus mengerti orang itu beda-beda ya. Jadi ingat rumusnya, kita tidak boleh sibuk dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita harus sibuk dengan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kita nggak bisa mengendalikan mulut orang, pikiran orang, hati orang, tapi kita insya Allah diberikan kemampuan mengendalikan hati kita. Nah, kita nggak boleh riweh dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sekarang hati kita kendalikan. Oh ya, memang dia begitu, kasihan dia begitu bakatnya, bukan karakternya begitu. Ini ladang pahala bagi saya, ladang latihan kesabaran, ladang penggugur dosa, ladang penambah pahala, ladang saya bisa lebih sabar melatih. Jadi, eh,
kita manfaatkan perilaku orang tersebut untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade ke akhlak kita. Kan Nabi juga dihina, dicaci, difitnah. Begitulah ya, jadi memang ada orang yang celetak-celetuknya nggak enak, memojokkan, membuat kita malu. Ya nggak apa-apa, manfaatkan aja yang begini sebagai sparring partner kita lebih berkualitas ya. Kalau nggak kuat ya agak menghindar lebih bagus. Jangan dibalas dengan sikap yang sama. Ya, Baik, izin pertanyaan selanjutnya. ya, Assalamualaikum, Saya pernah menolong teman, tapi qadarullah malah merugikan saya. Saya jadi malu sama omongan orang lain, ya begitulah hidup ya, bahwa ujian tuh macam-macam. Kita berbuat baik, belum tentu hasilnya sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita ikhlas, ya jalanin saja ya. Jangan sampai kita jadi rugi dua kali. Udah kita ada kena musibahnya, dampaknya yang nggak enak, terus kitanya juga jadi sakit hati. Udah nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga berbuat yang terbaik, ada yang memusuhi, ada yang menghina, mencaci, memfitnah. Padahal Nabi kan niatnya baik untuk orang itu supaya selamat dunia akhirat. Tapi hasilnya tidak semua orang membalas niat baik dan upaya baik Nabi dengan sesuatu yang sesuai harapan. Bahkan ada yang memboikot, memusuhi, memerangi. Kita konsisten saja jadi orang baik. Karena kita berbuat baik itu niatnya ibadah ya, tidak akan selalu kita berbuat baik kemudian orang jadi baik, orang menghargai, orang berterima kasih. Kalau orang tidak terima kasih, tidak tahu balas budi, itu ujian keikhlasan kita ya. Jangan jadi malas berbuat baik, tetap baik karena semuanya dicatat oleh Allah. Gitu. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Izin, ini dari Zoom ada yang bertanya. Izin tanya, kalau Ya. kalau kita mau hijrah ke arah yang lebih baik, tapi suami tidak mendukung, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Salah satu contohnya, saya mau pakai jilbab tapi tidak boleh sama suami, Nah, kenapa suami belum membolehkan? Satu, mungkin ilmunya belum ya sampai sama suami. Kemudian mungkin latar belakangnya atau lingkungan suami atau juga ya suami belum paham. Nah, bicaralah baik-baik sambil yang paling utamanya minta tolong ke Allah. Karena yang membulak-balik hati suami adalah Allah ya. Yang membulak-balik hati suami adalah Allah. Lalu jangan ragu-ragu, bicara baik-baik, Pak. Saya belum tentu panjang umur. Saya tidak tahu kapan ajal menjemput di mana. Saya ingin ketika saya meninggal, saya sudah bisa menutup aurat saya, sedangkan mayat saja kan kain kafan untuk akhwat itu begitu berlapis-lapisnya ya. Mayat saja ditutup. Saya ingin waktu hidup juga saya tutup aurat saya sambil doa, nanti Allah yang membulak-balik hati ya, sambil coba dipakai. Kalau toh nanti diuji suami masih belum, tetap aja lebih patuh kepada yang Allah perintahkan ya. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau suami menyuruh berbuat maksiat, karena kita kan Tuhannya Allah. Tapi ya tentu sambil berproses ya. Ajak suaminya bicara baik-baik. Allah yang membulak-balik hati. Dan terus doa, doa, doa. Lebih digiatkan lagi doanya. Karena doa la yarudu qada ila doa. Tak ada yang mengubah takdir selain doa. Gimana?
Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Izin masih ada pertanyaan. Ya, boleh. Dari Instagram, Ya, Assalamualaikum, mohon berikan solusi. Saya punya utang, tapi saya belum ada rezekinya untuk membayarnya. Apakah ada doa agar Allah memberikan kemudahan? ya, ya. Jadi ada hadisnya, kalau orang sudah sangat niat bayar hutang, berapapun hutangnya nanti dibayarkan oleh Allah. Satu-satunya yang bisa membayarkan hutang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalannya lewat berbagai hal. Sekarang keyakinannya dulu ya. Lalu doanya banyak ya, ada beberapa doa. Silakan lihat di buku doa, diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabati daini wa qahrir rijal. Doa-doa itu ada, coba pelajari ya. Doa lunas hutang itu. Lalu tapi yang paling penting adalah keyakinan Allah lah yang bisa membayarnya di hati itu. Tidak ada lagi yang bisa membayarkan selain Allah. Kalau Allah membayarkan nanti akan ada jalannya. Akan ada jalannya ya. Dan harus ada niat membayar melunasi hutang. Harus takut mati dengan dalam keadaan berhutang. Karena ada orang yang tidak begitu niat bayar. Nah, kalau itu nanti tidak akan mampu bayar. Walaupun hutangnya sedikit. Tetapi kalau hutangnya banyak, kalau Allah mau bayarkan, ada jalannya untuk bayar. Ya, Allahumma Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Allahumma akfini bihalalika an haramika, dan hingga aku tidak butuh kepada yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan fadlik karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan dari selainmu. Ini hadis dari Imam At-Tirmidzi, hadisnya Hasan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, insya Allah dia tidak akan tertimpa kemiskinan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi, dan banyak istighfar ya. Ingat di surat Nuh ayat 10, 11, 12, orang yang selalu istighfar insya Allah akan diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Pip, duduknya sambil jongkok, Pip, jadinya. Oh, ya, Terima kasih sahabatku yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dan kita berjumpa insya Allah. Kalau di sini bedanya 4 jam. Nanti acaranya jam 7. Mungkin kalau di Indonesia sekitar jam 4-an ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dan insya Allah yang di Perth, ke acara kita hari Ahad, open house masjidnya ya, hari Ahad pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.